wabarakatuh. Saya Anas Fadilia Habiburin, NIM 430 100 200171 akan menjelaskan sedikit mengenai zakat. Di, di zakat itu sendiri ada beberapa bagian, yaitu ada syarat zakat, ada rukun zakat, macam-macam zakat, ada harta yang wajib dizakatkan, dan ada mustahik zakat. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian zakat. Zakat menurut etimologi adalah suci, bersih, berkat, berkembang, dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta yang telah diambil zakatnya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Yang kedua yaitu mengenai syarat wajib zakat. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat ada 5, yaitu yang pertama merdeka, yang kedua muslim, yang ketiga zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah madhoh yang suci, yang keempat balik dan berakal, dan yang kelima seorang yang mengeluarkan zakat haruslah balik dan berakal. Oleh sebab itu, tidak ada kewajiban zakat bagi anak kecil dan orang gila atas harta yang ia miliki. Selanjutnya, ada syarat sah wajib zakat. Adapun syarat wajib sah zakat yaitu yang pertama niat, dan yang kedua tamlik. Tamlik yaitu harta zakat diberikan kepada mustahik atau golongan penerima zakat. Selanjutnya ada rukun zakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab atau harta dengan melepaskan kepemilikan terhadap harta tersebut, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepada orang fakir tersebut, atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Selanjutnya ada macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah atau zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri oleh setiap muslim, baik kalangan tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Selanjutnya yang kedua ada zakat mal atau harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu. Selanjutnya ada harta yang wajib dizakati serta nisab dan haul. Yang pertama ada emas dan perak, yang kedua ada harta perniagaan atau perdagangan, yang ketiga ada hasil pertanian, yang keempat hasil tambang. Selanjutnya ada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga ada amil zakat, keempat ada mu'alaf, yang kelima ada rikob, yang keenam ada ghorimin atau orang-orang yang berhutang, yang ketujuh ada fi'il adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanan kehabisan biaya. Berbicara mengenai problematika zakat di Indonesia yang sekarang, menurut saya pengelolaan zakat di Indonesia sekarang kurang efektif karena pengelolaan zakat di Indonesia saat ini digarap oleh 2 lembaga, yakni lembaga yang bekerja di bawah naungan pemerintah dan lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat atau swasta. Untuk semestinya pengelolaan zakat di Indonesia itu wajib dipegang seutuhnya oleh pemerintah, dan juga apabila dilihat dari segi pendistribusian zakat juga masih banyak kendala. Salah satu contohnya adalah salah sasaran penerima zakat, di mana yang seharusnya wajib mendapatkan zakat malah tidak mendapatkan zakat, dan yang tidak wajib mendapatkan zakat malah mendapat zakat, dan digunakan dengan tidak semestinya. Ada beberapa faktor juga yang menjadi alasan kenapa pengelolaan zakat di Indonesia kurang efektif. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran zakat bagi perekonomian.
Faktor yang kedua, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang lemah dan transparan. Faktor yang ketiga, kurangnya dukungan negara untuk proaktif dalam berjalannya undang-undang tentang zakat. Faktor yang keempat, tidak adanya standar baku tentang zakat di tengah keheterogenan masyarakat awam terhadap zakat. Sedangkan faktor yang kelima yaitu distribusi zakat hanya untuk kepentingan konsumtif masyarakat. Kembali ke awal permasalahan, yaitu mengenai salah sasaran pendistribusian zakat. Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka Al-Quran sudah menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal maskini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Setelah ayat sebelumnya menyatakan bagaimana orang-orang yang munafik telah menyela Rasul dan persoalan pembagian harta, baik zakat maupun ghanimah, maka ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu meminta-minta maupun tidak. Amil zakat, orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan berkat. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hamba-hambanya, Maha bijaksana atas segala aturan dan kebijakannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa cara. Di antaranya adalah ada 5 langkah yang harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi zakat agar terjadi perubahan yang signifikan. 5 langkah tersebut adalah: yang pertama, terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat. Edukasi tersebut berisi bukan hanya dijelaskan tentang wajib zakat, tetapi juga harus menjelaskan cara membayar zakat yang benar. Yang kedua, harus terus-menerus melakukan penguatan terhadap amil zakat, sehingga lembaga amil zakat itu pun akan menjadi lembaga yang kredibel, amanah, dan lembaga yang mencintai muzaki dan mustahiknya. Yang ketiga, pendaya gunaan zakat selain bisa disalurkan secara konsumtif kepada kaum duafa, zakat juga harus dikelola dalam rangka pengentasan kemiskinan. Yang keempat, aturan-aturan yang harus terus diperbaiki, terutama aturan yang sifatnya lokal. Yang kelima,
harus koordinasi dan sinergi antara berbagai komponen, antara pemerintah, MUI, DMI, ormas-ormas Islam, lembaga pendidik, Basnas, dan LAS. Mungkin itu saja tugas UAS untuk matkul fikih yang bertema zakat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau zakat Pak? Oh iya Mas, baik, silakan duduk. Zakat untuk siapa Mas? Untuk saya diri sendiri. Oh baik. Masnya sudah tahu niatnya belum? Sudah Pak. Oh silakan dibaca Mas. Nawa itu an ukhrija zakatal fitri an nafsin fardhulillahi ta'ala. Baik, untuk zakatnya saya ambil ya Mas. Ya. Untuk menambah keberkahan dan keafdolan zakat dan supaya bisa berguna untuk sesama, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarokallahu bima a'toita wa jalahu laka tahuron wa barokah laka bima abqaita. Baik, zakatnya sudah saya Mas. Iya Pak. Permisi Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.